Bangkit dan percayalah, Shalom Jemaat yang dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa lagi di dalam Daily Devotion. Dan hari ini Tuhan pasti akan memberkati Anda. Dan Tuhan akan memberkati Anda dengan pesan yang luar biasa. Dan selama bulan Juni ini kita akan berbicara tentang berdampak melalui komunitas. Dan tentunya ada banyak tema-tema yang akan kita bahas tentang komunitas. Dan saya memberi judul di dalam renungan kita hari ini yaitu tetap berdampak. Dan renungan kita terambil dari Mazmur 57 ayat yang pertama sampai dengan 12. Saudara, kita bisa mengenal bahwa ini Mazmur ditulis oleh Daud ketika ia lari daripada Saul. Di ayat yang pertama dikatakan bahwa saat ia lari daripada Saul ke dalam gua. Gua berbicara tempat yang gelap, tempat yang tidak enak, dan orang yang dikejar-kejar mau dibunuh, tentunya dia hidupnya tidak nyaman, ketakutan, dan lain sebagainya. Nah saudara, apapun yang menjadi perjalanan hidup kita hari-hari ini, tentunya kita tidak luput daripada masalah. Dan Raja Daud, orang hebat, pahlawan gagah perkasa, orang yang dihormati, ia pun tidak luput dari masalah. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang kita lakukan, apa yang menjadi respons kita ketika kita sedang menghadapi masalah itu. Di ayat 2 firman Tuhan bilang begini, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung, dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai kepada berlalu penghancuran itu. Saudara, Daud mengambil sebuah keputusan yang tepat, yaitu apa? Ia datang kepada Tuhan, dia tidak mencari pertolongan daripada pahlawan-pahlawannya yang lain, pasukannya. Dia tidak mencari pertolongan dari orang lain, dia datang kepada alamat yang tepat, yaitu Tuhan. Dan dia membuat sebuah komitmen, aku akan berlindung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sampai semuanya berlalu. Dan bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan sampai semuanya berlalu di dalam masalah kita? Nah, saudara, di ayat ke-10 sampai dengan 12, ini luar biasa. Firman Tuhan bilang begini, Daud bilang, aku mau bermazmur kepada Tuhan dan aku mau bersyukur kepada Tuhan di antara bangsa-bangsa. Supaya apa saudara? Sebab kasih setia Tuhan itu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu dikatakan mengatasi seluruh bumi. Daud mengambil sebuah keputusan dan komitmen di dalam semua masalah yang sedang dihadapi. Daud berkomitmen untuk bermazmur, meninggikan nama Tuhan, supaya nama Tuhan itu dikenal. Artinya di dalam masalah kita hari ini, buatlah sebuah komitmen yang benar, tetaplah berdampak supaya nama Tuhan tetap ditinggikan. Kalau saudara membaca dari ayat ke-3 sampai dengan ayat ke-8, maka kita akan melihat Daud dikejar, Daud mau dibunuh, Daud mau dijerat, Daud mau diperangkap. Dan tentunya semua itu tidak mendatangkan sebuah kenyamanan. Tapi Daud tetap berkomitmen, di dalam semuanya itu ia berlindung kepada Tuhan. Dan ia tetap akan memuliakan Tuhan supaya nama Tuhan ditinggikan. Pertanyaannya yang buat kita adalah, apa rahasia Daud? Di ayat ke-7, saudara, saya akan bacakan buat saudara di Mazmur 57 ayat yang ke-7, firman Tuhan bilang begini, mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya lah jiwaku, mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Lalu ada sebuah kata yang luar biasa dikatakan Selah di situ. Saudara, yang pertama adalah Daud tetap tenang di dalam ia menghadapi masalah. Di dalam ia mau dijerat, ia mau digali lubang, ada orang yang mau dibunuh, ia mengambil Selah. Selah di dalam Alkitab, saudara, di dalam Mazmur kita banyak mendengar kata Selah. Selah ada penafsir Alkitab yang bilang bahwa itu adalah berhenti sementara di dalam lagu kepada paragraf atau alinea yang berikutnya. Tapi sebuah arti kata Selah adalah ketika kita melakukan deep contemplating. Artinya apa? Kita berpikir, dia merenungkan tentang Tuhan. Dan supaya pada saat begitu banyak orang mau menjerat Daud, Daud Selah sebentar, Daud merenungkan tentang Tuhan. Dan saya mau quote sebuah ayat di Mazmur 42. Firman Tuhan bilang begini, saudara. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, di dalam masalah saudara, mari saudara harus melakukan Selah. Saudara diam sebentar, melakukan pause, diam, dan lalu saudara mulai memerintahkan diri saudara, mengapa kamu tertekan, hai jiwaku, dan gelisah? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Saudara, apapun yang kita hari ini kita hadapi, lakukanlah Selah, berhentilah sejenak, renungkanlah
tentang Tuhan dan apa yang akan Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan saudara. Lalu yang kedua, yang terakhir sebagai penutup ayat 8-9. Di dalam semua masalah yang sedang dihadapi, Daud mengambil keputusan. Dia bilang begini saudara, ayat ke-8, hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi buat Tuhan, aku mau bermazmur. Lalu bukan saja dia mempersiapkan hatinya untuk tetap memuji Tuhan, dia memerintahkan jiwanya, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar katanya. Dan di situ pakai tanda seru. Dan saya percaya saudara, ketika saudara melakukan selah, keputusan yang pertama, rahasianya. Yang kedua, saudara lalu memutuskan, memerintahkan jiwa saudara. Saudara bukan saja berpikir tentang kebaikan Tuhan dan apa yang menjadi janji Tuhan buat kita. Lalu kita mulai berkomitmen, Tuhan, jiwaku, segenap jiwaku dan segenap hatiku aku akan memuji Tuhan. Maka saya percaya ketika saudara melakukan dua hal ini, kita akan tetap bisa untuk tetap berdampak dan sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. So, jangan takut, jangan lemah, tetaplah kuat, tetaplah bermazmur bagi Tuhan, tetaplah berdampak. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Seberat apapun masalah kami mau membuat komitmen bahwa kami akan berlindung kepada Tuhan sampai kepada semuanya selesai. Dan kami tetap mau berkomitmen untuk berdampak. Kami mau tetap meninggikan Tuhan. Untuk itu kami belajar dari Daud. Hari ini kami belajar untuk selah. Kami pause for a while. Kami melakukan deep self-contemplating. Kami melakukan refleksi yang dalam, merenungkan tentang Tuhan. Tapi yang kedua, kami bukan saja berhenti sampai dengan merenung, kami mengambil sebuah action, yaitu kami tetap jiwa kami dan juga hati kami siapkan untuk bisa memuji Tuhan. Terima kasih, diberkati semua yang menyaksikan tayangan ini supaya kami bisa terus menang di dalam setiap masalah yang kami hadapi, sehingga kami terus bisa berdampak. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua, God bless.